Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya mendorong perubahan di dunia kerja kita sekarang? Dulu mungkin kita mikir proyek itu cuma buat orang-orang tertentu, buat para spesialis. Tapi sekarang ceritanya udah beda. Proyek itu udah jadi mesin penggerak segalanya loh, dari startup kecil sampai ke pemerintahan. Intinya, ini bukan lagi sekedar ngatur-ngatur tugas, tapi soal memimpin masa depan. Coba bayangin angka ini. 48 triliun dolar. Segitu banyaknya uang yang diinvestasikan dunia untuk proyek setiap tahun. Iya beneran, triliun. Angka ini saking gedenya sampai-sampai menciptakan sebuah ekonomi baru yang disebut ekonomi proyek. Di sini, nilai itu bukan lagi datang dari kerjaan rutin, tapi justru dari setiap inisiatif dan terobosan baru yang kita ciptakan. Tapi di balik investasi raksasa tadi, ada satu fakta yang jujur aja cukup mengejutkan. Menurut riset dari Standish Group, ternyata 65% dari semua proyek itu gagal. Kebayang nggak? Lebih dari setengah sumber daya, waktu, dan potensi yang luar biasa itu bisa dibilang terbuang sia-sia. Nah, ini masalah serius banget buat bisnis dimanapun. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, kenapa dengan semua investasi dan metode canggih yang ada, kok bisa sih begitu banyak proyek yang gagal? Jawabannya ternyata benar-benar mengubah cara kita memandang manajemen proyek selamanya. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, evolusi pertama dan mungkin yang paling penting dalam cara berpikir manajemen proyek adalah pergeseran fokus. Kita mulai beralih dari proses-proses yang kaku, yang mekanis, ke sebuah pemahaman bahwa proyek itu, pada intinya, digerakkan oleh dinamika manusia. Gini, dulu itu sebuah proyek dianggap sukses kalau memenuhi segitiga besi, lingkupnya sesuai, waktunya tepat, biayanya pas. Fokus utamanya itu ke input. Tapi sekarang cara pandangnya udah jungkir balik. Ukuran sukses yang baru itu 3 manfaat. Apakah proyek ini beneran ngasih nilai? Apakah proyek ini mencapai hasil yang kita harapkan? Dan apakah proyek ini menghasilkan keuntungan? Jadi fokusnya geser dari input ke outcome. Dan ternyata faktor penentu keberhasilan sebuah proyek itu bukan alat-alat canggih, tapi ya manusia. Riset ngebuktiin kalau kuncinya itu ada di sponsor eksekutif yang benar-benar terlibat, komunikasi yang kuat sama semua pihak, dan kepemimpinan yang tulus. Bahkan nih yang menarik, kecerdasan emosional atau EQ itu ternyata jauh lebih penting daripada keahlian teknis semata untuk membawa sebuah proyek menuju kesuksesan. Tentu aja, faktor manusia bukan satu-satunya jawaban. Proyek-proyek modern kan jadi makin kompleks dan penuh ketidakpastian ya. Nah, disinilah gelombang solusi berikutnya muncul. Yaitu, bagaimana kita bisa pakai teknologi untuk menjinakkan semua kerumitan itu. Salah satu pola pikir yang paling berpengaruh di sini adalah agile. Penting buat dicatat, agile itu bukan metodologi yang kaku. Anggap aja ini sebuah pendekatan, sebuah cara pikir untuk menghadapi ketidakpastian. Dengan kerja dalam siklus-siklus pendek, tim bisa terus-menerus belajar, beradaptasi, dan yang paling penting, ngasih nilai lebih cepat ke pelanggan. Gimana sih cara kerjanya? Sebenarnya simpel banget. Tim merencanakan sedikit, lalu langsung membangun sesuatu. Hasilnya segera ditunjukin buat dapat umpan balik. Nah, berdasarkan masukan itu, mereka beradaptasi. Siklus ini diulang terus, jadi bisa dipastiin proyeknya selalu relevan sama kebutuhan pengguna. Kalau agile itu jawaban buat ketidakpastian, maka kecerdasan buatan atau AI adalah kekuatan besar berikutnya yang bakal mengubah manajemen proyek. Kita tuh udah nggak cuma di zaman digital, kita udah masuk zaman eksponensial, di mana perubahan terjadi dengan kecepatan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Salah satu bentuk AI yang paling relevan saat ini adalah GNI atau Generative AI. Ini adalah AI yang bisa menciptakan sesuatu, bukan cuma menganalisis. Cukup dengan instruksi pakai bahasa manusia biasa yang kita sebut prompt, AI ini bisa bikin draft laporan, data, atau bahkan kode. Nah, dari sini muncul skill baru yang namanya rekayasa prompt, yaitu seni ngasih instruksi yang pas biar dapat hasil maksimal dari AI. Jadi, gimana AI ini dipakai secara nyata di proyek? Coba deh, bayangin. Analitik prediktif bisa bantu kita milih proyek mana yang paling berpotensi. AI juga bisa mendeteksi pola-pola aneh buat nandain resiko secara dini. Bahkan sistem otonom bisa ngurusin laporan status secara otomatis. Jadi tim kita bisa fokus ke hal-hal yang lebih penting. Oke, kita udah ngebahas pergeseran ke manusia dan juga teknologi. Sekarang, gimana kalau kita gabungin semuanya jadi satu perangkat praktis yang bisa Anda pakai sebagai pemimpin proyek modern? Nah, ini dia Canvas Proyek. Sebuah kerangka kerja satu halaman dari Harvard Business Review yang simple tapi powerful banget.
Tujuannya sederhana, menyatukan semua orang dalam tim soal esensi strategis dari proyek. Jadi bukan cuma daftar tugas, tapi jawaban yang jelas untuk pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kenapa kita ngelakuin ini? Siapa aja yang terlibat? Apa yang mau kita hasilkan? Dan gimana caranya kita sampai ke sana? Ini alat buat ngebangun keselarasan dari hari pertama. Peran pemimpin proyek modern itu udah berubah total. Mereka bukan lagi cuma sekedar ahli teknis, keberhasilan sekarang itu bergantung pada 3 pilar yang seimbang. Pertama, wawasan bisnis yang kuat. Kedua, kecerdasan emosional buat memimpin tim. Dan ketiga, literasi teknologi biar bisa manfaatin kekuatan AI. Dan inilah pesan yang paling memberdayakan. Kutipan ini ngingetin kita bahwa kepemimpinan proyek itu bukan lagi cuma buat para profesional bersertifikat. Ini adalah keterampilan kepemimpinan inti yang bisa dipelajari oleh siapa aja untuk mengubah sebuah ide menjadi kenyataan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Pertanyaan ini merangkum seluruh pergeseran yang udah kita bahas. Bedanya mungkin tipis, tapi artinya dalam banget. Apakah fokus Anda hanya menyelesaikan tugas-tugas atau menciptakan dampak dan nilai yang berkelanjutan? Jawaban Anda atas pertanyaan itu akan menentukan masa depan proyek Anda.